بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian fikih madhab Syafi'i dari kitab Matan Abi Syuja' atau Al-Ghayah wa Taqrib, dan kita sudah sampai pada pembahasan tentang pernikahan, dan sekarang kita masuk pada bab baru. Faqala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ahkamu al-khuluq, hukum-hukum khuluq. Wal khuluq, dan khuluq itu jaizun, boleh, ala iwadin, dengan suatu pergantian, dengan sesuatu ganti, maklumin, yang diketahui, wa tamliku, dan menguasai, bihi, dengan khuluq tersebut, al-mar'atu, seorang wanita, nafsaha, akan dirinya. Maka efeknya adalah wala raj'ata, tidak ada hak rujuk, lahu, bagi suami, 'alaiha, terhadap istri tersebut, illa, kecuali, binikahin jadidin, dengan nikah baru. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bab ini membahas tentang khuluq, dan ada 4 pembahasan di dalam bab khuluq ini. Pertama, apa definisi khuluq? Khuluq definisinya adalah at-talaqu bi'iwadin, cerai tetapi dengan adanya ganti yang diserahkan oleh istri kepada suami. Jadi bedanya dengan cerai, kalau cerai biasa itu istri tidak memberikan apapun kepada suami. Tetapi kalau khuluq ini ada sesuatu yang diberikan oleh istri kepada suami. Itulah definisinya khuluq. Maka beliau mengatakan khuluq itu boleh dengan adanya iwad, ganti, yaitu yang diserahkan oleh istri kepada suami, maklumin, yang diketahui. Maka gantinya harus jelas. Suami mengatakan kepada istrinya, kamu saya ceraikan dengan kamu bayarkan kepada saya sesuatu. Misalnya istrinya yang minta, ya, saya ternyata nggak bisa hidup sama panjenengan. Panjenengan sebenarnya nggak ada masalah, cuma saya yang nggak bisa hidup dengan panjenengan. Apakah mungkin seorang istri tidak bisa hidup bersama suaminya? Bisa saja. Seperti yang terjadi sekarang ini, banyak wanita-wanita Indonesia dinikahi oleh orang-orang Turki, termasuk sepupu saya sendiri, dinikahi oleh orang Turki. Katanya orang Turki itu maharnya mahal di sana. Nah, maka mereka lebih suka nikah dengan wanita Indonesia karena maharnya lebih murah. Kemudian wataknya orang-orang Turki konon keras-keras. Nah, Indonesia lebih lemah lembut, sehingga cocoknya suami yang keras diimbangi dengan wanita yang lembut. Karena kalau keras sama keras, keras terus, patuh terus. Nah, kemudian setelah menikah diajak ke Turki. Ternyata sampai di sana nggak cocok masakannya antara lidah orang Indonesia dengan lidah Turki. Akhirnya susah, disuruh masak masakan Turki tapi nggak bisa-bisa. Sehingga suami ini juga nggak mau makan masakannya istri, tapi istrinya juga merasa tidak nyaman ketika masak dan makan sendiri. Atau masak harus 2 macam, untuk lidah Indonesianya sama lidah Turkinya. Nah, akhirnya tidak bisa hidup berdua. Meskipun sebenarnya suaminya orang baik, nggak ada masalah, tapi istrinya yang tidak kuat untuk melakukan kewajiban-kewajiban hariannya. Akhirnya minta diceraikan, misalnya. Nah, maka diperbolehkan melakukan khuluq seperti ini.
Khulu itu artinya melepaskan diri. Kenapa disebut khulu? Karena suami dengan istri itu seperti baju. Suami seperti baju bagi istri, istri seperti baju bagi suami. Nah, maka ketika melakukan khulu ini seolah-olah seseorang melepas bajunya. Berarti sudah tidak dipakai lagi bajunya. Nah, maka istri meminta supaya diceraikan oleh suami. Seperti ini adalah namanya apa? Khulu. Supaya suami tidak rugi karena dulu sudah memberikan mahar, nah, makanya apa? Diberikan iwal, ada ganti. Ya sudah, kamu cerai nggak ada masalah, saya pulangkan ke Indonesia, tapi kita sepakati dikembalikan maharnya, misalnya. Kalau maharnya sudah nggak ada wujudnya, misalnya sudah dijual maharnya misalnya, nah, tidak harus kembali maharnya. Yang penting maklum, ya. Gantinya itu sesuatu yang diketahui. Dulu maharnya 10 juta misalnya, 10 juta udah dikasihkan sama bapaknya sama ibunya, sudah dipakai, udah habis. Nah, maka iwatnya atau gantinya 5 juta, nggak ada masalah. Atau gantinya lebih daripada mahar, juga nggak ada masalah menurut mazhab Syafi'i. Kemudian pembahasan yang kedua, kalau seseorang melakukan khulu, apa konsekuensi dari khulu tadi? Konsekuensinya adalah wanita menguasai dirinya. Sehingga karena wanita ini sudah menguasai dirinya, maka tidak ada hak suami untuk rujuk. Di sini beda dengan cerai. Kalau cerai, maka suami masih punya hak untuk rujuk. Selama masih dalam masa iddah, suaminya ingin rujuk, rujuk. Istri nggak bisa nolak. Karena apa? Suami lebih berhak. Tetapi kalau cerai ini, khulu ini, meskipun masih dalam masa iddah, tetapi suami tidak punya hak untuk rujuk sama sekali. Kalau mau rujuk gimana? Ya boleh, tapi binikahin jadid, nikah baru lagi. Nah, nikah baru itu sebenarnya istilahnya bukan rujuk sebenarnya. Istilah rujuk sebenarnya itu adalah ketika suami lanjut lagi sama istri di masa iddah, masa menunggu. Kalau masa iddahnya, masa menunggunya sudah selesai, kemudian nikah lagi, sebenarnya itu istilahnya bukan apa? Bukan rujuk. Tapi yang disebut rujuk ya boleh, karena betul-betul memang suami istri kembali seperti semula lagi. Ini konsekuensinya khulu. Kemudian pembahasan yang ketiga, waktunya khulu. Beliau mengatakan wa yajuzu, dan boleh al khulu, melakukan khulu fit tuhri, pada waktu suci, wa fil haidi, dan pada waktu haid. Nah, di sini beda juga antara cerai dengan khulu. Kalau cerai maka harus waktunya ketika suci. Cerai ketika haid tidak boleh. Kalau nekat gimana? Berpisah. Sebagaimana nanti akan kita bahas. Tapi kalau khulu, maka di waktu suci boleh, di waktu haid juga silahkan. Di waktu suci sudah dikumpuli oleh suami, melakukan khulu, nggak ada masalah. Makanya sebagian ulama mengatakan khulu itu sebenarnya bukan cerai, tetapi fasakh. Fasakh yaitu apa? Menghapuskan pernikahan. Membatalkan pernikahan. Kemudian pembahasan keempat, beliau mengatakan wala yalhaqu, dan tidak menyusul al-mukhtali'ata kepada wanita yang melakukan khulu at-talaqu, talak. Maksudnya wanita yang dikhulu oleh suami tidak bisa diceraikan. Misalnya gini, seorang wanita dikhulu oleh suami. Di masa iddah, kemudian suami mengatakan, "Kamu saya cerai, saya talak." Ini talaknya enggak berfungsi apa-apa. Kenapa? Karena ketika sudah terjadi khulu, itu sudah lepas suami istri, sudah nggak ada hubungan suami istri. Berbeda dengan talak. Kalau talak, suami mengatakan kepada istrinya, "Kamu saya cerai." Maka ini jatuh talak, tetapi hubungan suami istri masih suami istri. Sehingga istri yang ditalak tadi tetap masih serumah sama suami. Selama masa iddah. Maka selama masa iddah ini, ketika wanita sudah dikhulu, tidak bisa diceraikan oleh apa? Mantan suaminya. Kenapa? Karena sudah tidak ada hubungan suami istri lagi. Sementara cerai itu hanya bisa dari suami kepada istri. Maka wanita sudah khulu, kemudian di masa iddah
Suaminya nelpon, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kamu saya cerai. Ini nggak ada gunanya sama sekali cerai seperti ini. Seperti kalau kita mengatakan kepada tetangga kita, kamu saya ceraikan dari suamimu. Nggak bisa. Dia punya suami, kemudian yang menceraikan malah tetangganya. Kita sebagai tetangganya menceraikan. Nggak bisa. Yang menceraikan haruslah apa? Suaminya. Nah, demikian juga di sini. Karena sudah tidak ada hubungan suami istri lagi, berarti dia tidak bisa menceraikan. Itu maksud kalimat ini. Sekarang kita lanjutkan. Ahkamut talaqi, hukum-hukum cerai. Wat talaqu, dan talak itu darbani, dua macam. Sharihun, ada yang jelas, wa kinayatun, dan ada yang kinayah. Fasarihu, maka yang jelas, salah satu alfadhin, ada tiga lafal. Yang pertama at-talaqu, talak. Yang kedua al-firaqu, pisah. Yang ketiga as-sirahu, lepas. Wala yaftaqiru, dan tidaklah butuh sharihut talaqi, talak yang jelas, ilan niyah, kepada niat. Wal kinayah, adapun kinayah, kullu lafdhin, setiap lafal, ihtamala, yang mengandung at-talaqa, makna talak, wa ghairahu, dan selain talak. Wa yaftaqiru, dan membutuhkan ilan niyah, kepada niat. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, kita masuk bab talak. Dan talak itu adalah sesuatu yang boleh dilakukan ketika diperlukan. Adapun ketika tidak diperlukan, maka jangan sekali-kali melakukan talak. Karena setan sangat senang dengan adanya talak suami istri. Setan iblis menyebarkan pasukannya untuk mengganggu manusia. Nah, pasukan yang paling dahsyat, dianggap paling berhasil mengganggu manusia adalah yang bisa menceraikan suami dengan istri. Adapun yang mengganggu manusia sehingga tidak sholat jamaah, mengganggu manusia sehingga mabuk, mengganggu manusia sehingga zina, itu dianggap oleh si iblis, kamu pasukan biasa. Kalau sudah menceraikan suami istri, maka dipuji oleh iblis, ni'ma anta, kamu pasukan paling baik saya, kamu. Karena itu kesimpulannya adalah cerai ini sesuatu yang dibenci oleh Allah, disukai oleh iblis atau setan. Nah, ketika diperlukan cerai, maka kita perlu fikih cerai. Jangan sekali-kali menceraikan istri tetapi nggak tahu fikihnya. Sama dengan sholat, nggak tahu tata caranya sholat, nanti rusak semua sholatnya. Setelah berdiri tiba-tiba sujud, nah, nggak sah sholatnya. Atau seperti anak saya sholat jenazah, Allahu Akbar, kemudian Allah Akbar kedua ruku. Nah, karena anak dimaafkan ya. Kalau yang sudah dewasa harus belajar dulu gimana sih fikih sholat jenazah, caranya gimana. Nah, kalau sudah tahu ilmunya silahkan diamalkan. Nah, di sini kita akan membahas masalah talak. Maka seandainya terjadi talak dan itu harus terjadi, maka kita sudah mengetahui fikihnya. Tapi mudah-mudahan kita semuanya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan pertama, lafal talak itu ada dua macam. Ada yang jelas, ada yang kinayah. Kinayah itu tidak jelas. Bedanya, yang jelas itu adalah kalimat yang tidak mengandung selain makna talak. Dan yang dianggap oleh syariat sebagai kalimat yang jelas, tiga. Ketika suaminya mengatakan kepada istrinya, kamu saya tolak. Tolak tuh, saya tolak kamu. Atau farok tuh, saya pisahkan kamu. Atau dia mengatakan sarrah tuh. Ini kalau orang Arab ya. Kalau orang Indonesia, dari tiga kalimat ini, yang dia ucapkan cuma satu kalimat. Orang Indonesia nggak pernah mengatakan sarrah tuh, atau tidak pernah mengatakan farok tuh. Tapi dia mengatakan talak. Maka kata-kata talak, ini kalau sudah muncul dari suami, meskipun tidak ada niatan, tapi hanya guyonan saja, maka sudah terjadi cara talak. Sehingga tidak diperbolehkan seorang suami guyoni istrinya dengan mengatakan apa? Kamu saya talak. Disuruh buatkan teh misalnya, nggak mau buatkan teh, maka suami mengatakan, Endra gelem tenan tak talak loh. Akhirnya istrinya apa? Tetap ragilem. Nah udah, ketika dia mengatakan tetap ragilem, terjadi talak. Suaminya mengatakan, oh, saya cuma guyonan saja kok. Maka sudah terjadi apa? Talak.
Karena itu dalam hal talak ini tidak boleh kita main-main sama sekali. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jadduhunna jaddun, jidduhunna jiddun. Salasun ada tiga perkara, jidduhunna jiddun. Yang sungguh-sungguhnya dianggap sungguh-sungguh, wahazluhunna jiddun. Main-mainnya juga dianggap sungguh-sungguh. Yang pertama an-nikahu, yang kedua at-talaqu, yang kedua ar-raj'ah, rujuk. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Kata-kata ini, tolak dianggap jelas, demikian juga firaq dianggap jelas, demikian juga sirah dianggap jelas, karena tiga kata ini semuanya disebutkan dalam Al-Quran. Mari kita cari dalam Quran. Allah mengatakan, wa idza talaqtumun nisa. Surat Al-Baqarah ayat 231 dan lain-lain. Dan jika kalian mentalak para wanita. Nah, di sini Allah gunakan kata-kata talak, berarti jelas. Kata-kata firaq Allah sebutkan pada surat At-Talaq ayat 2. Au fariquhunna, atau talaklah mereka bima'ruf, dengan baik. Nah, di sini Allah tegaskan kata-kata firaq atau fariqu, maka berarti ini termasuk lafal talak yang jelas. Adapun sirah, maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 231 yang tadi kita baca. Wa idza talaqtumun nisa. Nah, kemudian ada kata-kata sarrihuhunna bima'ruf. Lepaskan mereka, yaitu talaklah mereka dengan baik. Nah, maka karena Allah menyebutkan tiga kalimat ini, berarti ini adalah tiga kalimat yang jelas-jelas menunjukkan talak. Siapapun manusia mengatakan talaqtu atau faraqtu atau sarrahtu, kalimat bahasa Arab begini, maka terjadi talak. Nah, kalau untuk Indonesia gimana? Untuk Indonesia, karena mereka tidak mengucapkan kata-kata saraf atau faraq, berarti yang terjadi adalah kata-kata talak atau kata-kata cerai. Karena dalam bahasa Indonesia, kata-kata cerai itu maknanya satu, nggak ada makna yang lain. Yaitu kalau suami ngomong kepada istrinya, kamu saya cerai, itu maknanya tidak ada lain-lain, kecuali talak. Sehingga kata-kata cerai sama dengan apa? Lafal yang sharih, yang jelas. Karena cerai itu adalah pemindahan ke dalam bahasa Indonesia dari kata-kata talak. Talak artinya apa? Cerai. Kemudian yang kedua adalah kalimat kinayah. Kalimat kinayah adalah kalimat yang tidak jelas menunjukkan cerai, karena mengandung dua kemungkinan makna. Nah, untuk kalimat yang tidak jelas seperti ini, yang mengandung dua makna, ini terjadinya cerai kalau diniatkan oleh suami. Saya niatkan cerai, cerai. Kalau tidak diniatkan sebagai cerai, tidak terjadi cerai. Contohnya misalnya, kalau orang Arab mengatakan ilhaqi bi ahlik, kamu balik ke rumahmu. Kamu balik kepada keluargamu, balik ke rumah, balik ke mertua, balik ke keluarga. Apa maksudnya ini? Balik untuk apa itu? Nah, maka kalimat ini nggak jelas. Bisa dimaknai maksudnya adalah cerai, bisa dimaknai bukan cerai. Nah, kalau dua makna begini, maka tidak terjadi cerai kecuali kalau suami meniatkan dalam hati. Karena itu, untuk level yang tidak jelas ini berlaku sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa inna likulli imri'in manawa, wa innama tiada lain likulli imri'in, masing-masing orang mendapatkan manawa, apa yang dia niatkan. Kamu niatkan cerai? Iya, berarti cerai. Kamu niatkan bukan cerai? Bukan. Nah, berarti bukan cerai. Ini hadis muttafaqun alaih. Atau orang Indonesia mengatakan, udahlah, nggak usah dilanjutkan lagi. Nggak usah dilanjutkan lagi. Apa maksudnya? Nggak dilanjutkan apanya? Nggak jelas kan ini. Maka karena tidak jelas, bisa mengandung dua makna. Ini termasuk lafal apa? Kinayah. Kemudian pembahasan kedua. Beliau mengatakan, walin nisa'i, dan untuk para wanita, fihi, dalam masalah cerai, dorbani, ada dua macam. Pertama, dorbun, satu jenis, fi talaqihinna, di dalam cerai mereka, sunnatun wa bid'ah. Ada talak sunni, ada talak bid'ah. Ada talak sunnah, ada talak bid'ah. Wahunna, mereka adalah zawatul haid, wanita-wanita yang masih mengalami haid.
Fasunnatu, maka talak yang sunni, yang sunnah, ayyubi talak, bahwa dia melakukan talak tadi fituhrin, pada masa suci, ghairu mujami'in fi, yang dia belum mengumpuli istrinya pada masa suci tersebut. Wal bid'atu, adapun talak yang bid'ah, ayyuki talak, bahwasanya dia menjatuhkan talak fil haidi, pada saat haid, atau tuhrin, pada saat suci, jama'aha fi, yang dia sudah mengumpuli istrinya pada masa suci tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kedua ini tentang masalah wanita yang dicerai, atau tentang masalah macamnya cerai. Ada cerai yang sunni, ada cerai yang bid'ah. Cerai yang sunni adalah yang sesuai sunnah Nabi, maka disebut sunni. Cerai yang bid'ah adalah cerai yang tidak sesuai sunnah Nabi atau menyelisih sunnah Nabi, maka disebut bid'ah atau bid'ah. Bedanya adalah cerai yang sunni itu boleh dilakukan dan pelakunya tidak berdosa. Kalau cerai yang bid'ah, maka tidak boleh dilakukan dan pelakunya berdosa. Adapun kesamaannya, dua cerai ini sama-sama terjadi atau sah. Mau cerai sunni, mau cerai bid'ah, sama-sama apa? Sah. Hanya bedanya, satunya berdosa, satunya tidak berdosa. Satunya boleh dilakukan, satunya jangan dilakukan. Kalau Anda melakukan, berarti Anda melanggar aturan Islam. Karena itu, seorang suami sebelum melakukan cerai, saya katakan tadi, harus mempelajari ilmu tentang cerai. Kapan boleh cerainya? Kalau istrimu adalah zawatul haid, masih mengalami haid, berarti kamu harus melakukan cerai pada selain dari dua kondisi. Kondisi pertama, ketika dia haid, nggak boleh. Kondisi kedua, ketika dia suci, tapi sudah terlanjur dikumpuli. Suci hari Senin, kemudian kumpul pada Senin sore, Selasanya cerai, nggak boleh. Maka cerai yang sunni adalah ketika dilakukan oleh suami pada saat istrinya suci dari haid dan pada suci tadi belum dikumpuli. Haid selama 1 pekan, kemudian selesai haid hari Senin, kemudian belum dikumpuli, kemudian Selasanya talak. Nah, ini sunni, sesuai sunnah, nggak berdosa, nggak apa-apa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, aturan seperti ini apa sih hikmahnya? Karena katanya semua aturan Islam ada hikmahnya. Maka jawabnya adalah benar, semua aturan Islam pasti ada hikmahnya. Karena Islam itu semua ajarannya, kalau kita perhatikan, mengacu dua hal. Pertama adalah jalbul masalih, mengambil maslahat. Yang kedua adalah darul mafasid, menolak mafsadat. Nah, sekarang apa tujuannya? Kenapa dicerai tidak boleh dalam kondisi suci sudah dikumpuli? Kalau suci sudah dikumpuli, berarti ada kemungkinan di dalam perutnya ada apa? Janin, atau calon janin. Nah, sehingga kalau wanita ini dicerai, setelah itu dia mengalami masa iddah, selesai masa iddah, kemudian dia menikah dengan laki-laki lain, yang lainnya lagi, dan dia belum mengetahui bahwa dirinya apa? Hamil, maka nanti akan tercampur antara mani dengan mani. Mani suami pertama dengan mani suami kedua. Dan seperti ini dilarang dalam Islam. Makanya orang cerai oleh Islam dilarang wanita yang dicerai menyembunyikan hamilnya. Dia tidak mengatakan apa? Saya hamil. Padahal sebenarnya dia hamil. Menyembunyikan nggak boleh. Ya harus jujur. Hamil-hamil. Tidak. Baik, kemudian yang kedua. Wadurbun, dan masalah yang kedua atau jenis yang kedua, laisa fi talaqihinna, tidak ada pada talak mereka sunnatun wala bid'ah. Tidak ada istilah sunnah, tidak ada istilah bid'ah. Wa hunna arba', mereka adalah 4 orang. Yang pertama as-saghirah, istri yang masih kecil. Kecil maksudnya belum balik. Yang kedua wal ayisah, dan istri yang sudah berhenti dari haid. Yang ketiga adalah wal hamil, dan istri yang sedang hamil. Yang keempat adalah wal mukhtali'ah, wanita yang atau istri yang melakukan khulu,
allati lam yadkhul biha, yang suaminya belum mengumpuli istri tersebut. Nah, untuk 4 ini menurut mazhab Syafi'i tidak ada istilah talak sunni atau talak bid'i. Ya, talaknya berarti apa? Semuanya sah dan tidak disebut sunni, tidak disebut bid'i. Karena disebut bid'ah itu ketika apa? Menyelisih sunnah. Nah, di sini tidak ada menyelisih sunnah. Tapi boleh atau tidak? Boleh, nggak ada masalah. Mencerai istri ketika hamil misalnya, nggak ada masalah. Ibnu Umar pernah melakukan mencerai istrinya ketika sedang haid. Maka Rasulullah diberitahu, beliau marah. Kenapa istrinya dicerai ketika haid? Nggak boleh. Sekarang dirujuk dulu. Setelah rujuk dia disuruh menunggu. Nanti tunggu sampai suci. Kalau sudah suci maka jangan dicerai dulu. Dihukum oleh Nabi. Suci pertama nggak boleh cerai. Suruh nunggu sampai suci kedua. Baru boleh pada suci kedua untuk mencerainya. Dan beliau mengatakan silahkan dicerai pada saat suci sebelum dikumpuli atau pada saat hamil, nggak ada masalah. Nah, maka ketika jelas wanita hamil kemudian dicerai oleh suaminya, dia mengalami masa iddah. Nah, selama masa iddah ini tidak boleh orang lain apa menikahinya karena mempunyai kehamilan. Kalau mau menikahi orang yang dicerai tadi dalam kondisi hamil, tunggu sampai dia melahirkan. Supaya nanti tidak terjadi perkumpulan antara dua mani itu. Jadi dalam satu perut wanita, satu rahim wanita, tidak boleh dikumpulkan antara dua mani. Maka zina itu nggak boleh karena begitu. Salah satunya ya. Selain karena ini adalah tidak halal untuk dia lakukan, demikian juga karena efeknya adalah menggabungkan antara dua mani dalam satu rahim atau satu perut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa 4 orang ini tidak disebut talak sunni dan talak bid'i? Anak kecil ini tidak mengalami haid. Wanita yang sudah berhenti haid tidak mengalami haid. Wanita hamil tidak mengalami haid. Nah, karena itu apa? Tidak berlaku di sini istilah talak sunni dan talak bid'i. Karena talak bid'i tadi dilakukan ketika istrinya sedang haid. Maka yang mengalami haid itulah yang ada istilah sunni dan bid'i. Ini menurut mazhab Syafi'i. Sehingga kalau panjenengan melihat dalam kitab yang lain mengatakan mencerai istri ketika sedang hamil itu termasuk talak yang sunni, yang sesuai sunnah, yang nggak usah heran. Itu mazhab yang lain. Sekarang kita mempelajari mazhab Syafi'i. Itu hanya beda istilah saja, tapi sebenarnya kesimpulannya nggak beda. Kesimpulannya adalah boleh nggak melakukannya? Boleh. Dosa nggak dosa. Tapi nggak usah disebut sunni atau bid'i. Itu saja. Adapun yang mengatakan bahwa mencerai wanita hamil disebut sunni karena sabda Nabi tadi. Nabi mengatakan silahkan ceraikan istrimu ketika hamil. Nah, berarti diizinkan oleh Nabi. Diizinkan oleh Nabi berarti istilahnya sunni. Nah, maka para ulama katakan la musyahhata fil istilah. Nggak ada perdebatan dalam masalah istilah. Istilah saja nggak ada masalah. Al-istilah la yughayyirul haqa'iq. Istilah tidak akan mengubah hukum atau mengubah hakikat. Tai disebut kue tar, ya tetap tai. Kue tar disebut tai, ya tetap kue tar. Babi disebut daging kambing, ya tetap babi. Bukan babi disebut babi, ya halal karena bukan babi. Karena katanya ada ya, makanan bentuknya seperti daging babi. Rasanya kalau dimakan seperti daging babi. Tapi bahannya murni sayur mayur. Orang menyebutnya apa? Babi. Tapi babi dalam tanda kutip. Nah, ini bisa dikatakan babi halal. Nggak usah dicoba, gitu. Karena apa? Nggak perlu mencoba hal-hal yang seperti itu. Tapi seandainya panjenengan dihidangi, ini babi halal loh, nggak bisa babi halal. Nah, itu yang dimaksud adalah itu. Babi itu hanya nama saja. Nama tidak mengubah hukum. Tapi menurut saya penamaan tersebut tidak bagus. Itu sama dengan panjenengan menamakan kue tar dengan istilah kue tai. Coba panjenengan buka warung roti, gitu, tulisannya warung tai. Kira-kira pada datang nggak? Nggak akan datang insya Allah. Nah, maka jangan disebut dengan istilah yang jelek. Babi itu termasuk sesuatu yang buruk, jangan digunakan untuk nama makanan Anda. Kemudian beliau mengatakan talakul hurri,
talak bagi orang merdeka wal abdi dan budak. Wa yamlikul hurru dan orang merdeka itu memiliki salasata liqatin 3 kali talak. Wal abdu adapun budak tatliqataini hanya memiliki 2 kali talak. Maksudnya adalah seorang suami dibagi dua. Kalau dia adalah orang merdeka, maka dia bisa mencerai istrinya sampai 3 kali. Cerai pertama bisa rujuk, cerai kedua bisa rujuk, cerai ketiga sudah nggak bisa rujuk kecuali harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Sehingga cerai hanya apa? Dibatasi 3 kali. Adapun kalau orang budak, maka cerainya hanya mendapatkan 2 kali. Kenapa? Karena hukum budak di dalam Islam dikasih separuhnya orang merdeka. Tapi 3 ini kalau diparuh menjadi 1,5 nggak bisa. Mencerai 1,5 kali kan nggak bisa. Nah, maka dikenakan jadi apa? Termasuk dalam bab ini bahwa budak separuhnya orang merdeka adalah ketika seorang budak melakukan zina yang mestinya dicambuk 100 kali menjadi berapa? 50 kali. Maka ada budak wanita zina. Padahal dia sudah punya majikan yang halal hubungan intim dengannya. Maka dicambuk 50 kali. Tapi kalau orang merdeka dicambuk 100 kali. Sebelum dilanjutkan ada pembahasan. Monggo kalau ada pembahasan. Apa? Boleh jika diperlukan. Contohnya, thalathatun yad'una Allah azza wa jalla. Ada 3 orang yang berdoa kepada Allah azza wa jalla, fala yustajabu lahum, tidak bakal dikabulkan doa mereka. Yang pertama, rajulun kanat tahtahum ra'ah. Seorang laki-laki punya seorang istri sayyi'atul khuluq yang akhlaknya jelek. Falam yutallikha, lalu dia tidak mau mencerainya. Hadis riwayat Hakim. Suami istrinya jelek. Suka misuh-misuh misalnya dan sebagainya. Diomongin nggak mau, ngomong yang baik. Misuh-misuh nanti anak-anak jadi suka misuh juga. Masih nekat, ngomongnya masih misuh-misuh aja. Nah, ini kata hadis ini, kalau tidak mau menceraikan, maka doanya apa? Tidak terkabul. Nah, perlu cerai nggak kayak gitu? Perlu. Karena kalau nggak diceraikan, doanya tidak terkabul. Tapi saya jujur, ini hadisnya riwayat Hakim. Kata Syekh Albani derajatnya sahih. Dan Ustaz Mudzakkir pun juga pakai hadis ini. Tapi sebagian ulama mendoifkan. Guru saya dari Irak namanya Syekh Mahir Fahl. Nah, itu mengatakan hadis ini dhaif. Contoh yang lain, misalnya Al-Imam Ibnul Qasim, seorang ulama dari Mesir. Dia ingin belajar ke Madinah kepada Imam Malik. Maka dia tinggalkan istrinya dalam waktu yang sangat lama. Dia bilang kepada istrinya, saya mau safar jauh. Dan safarnya ini memakan waktu bertahun-tahun. Dari Mesir ke Madinah, pakai unta aja dulu. Kemudian ngajinya bertahun-tahun sampai dia pengen paham. Jadi pulang itu betul-betul pengen sudah jadi ulama. Maka ngajinya perlu apa? Puluhan tahun. Akhirnya dia tawari istrinya, kamu silahkan pilih ya. Kalau mau saya cerai nggak apa-apa, saya ceraikan saja. Supaya nanti saya pergi, kamu bisa nikah sama orang lain. Tapi kalau mau tetap jadi istri saya, silahkan. Tapi itu, saya berapa tahun nggak ngerti. Pokoknya saya pulangnya setelah jadi ulama. Nah, maka istrinya mengatakan, sudah, saya rela saja. Tetap jadi istri kamu. Mudah-mudahan kamu mendapatkan berkah. Dan saya pun kesabaran saya dapat berkah. Nah, akhirnya apa? Tidak cerai. Nah, seandainya cerai gimana? Gak ada masalah. Ini dibutuhkan nih. Nggak ada masalah sama sekali suami istri. Suaminya orang baik, istrinya orang baik. Tapi kasihan kan, ditinggal bertahun-tahun. Kemudian nggak bisa kirim nafkah. Fokus untuk apa? Belajar agama. Tapi istrinya rela. Udah, nafkah nanti saya cari sendiri misalnya.
Apalagi kalau istrinya seorang dokter, nah, sudah bisa cari duit sendiri dia, duitnya lebih banyak mungkin daripada suaminya. Nah, maka diperbolehkan di sini dalam kasus Ibnu Qasim ini untuk apa? Cerai, tidak ada masalah. Dan akhirnya Al-Imam Ibnu Qasim, karena dia belajar ternyata 15 tahun meninggalkan istrinya di Madinah, maka pada saat dia sedang belajar bersama Imam Malik, tiba-tiba ada pemuda datang ke situ. Ada yang bernama Ibnu Qasim, ada itu orangnya di sana. Nah, maka pemuda tadi menemui Ibnu Qasim. Tiba-tiba dia rangkul Ibnu Qasim, mengatakan saya adalah putra Anda. Dulu masih dalam perut ibunya. Karena waktu safar itu istrinya hamil. Nah, maka datang-datang sudah 15 tahun usia anaknya, haji kemudian menemui Imam Ibnu Qasim di Madinah. Maka Masya Allah, ya, perjalanan para ulama menuntut ilmu sangat sungguh-sungguh zaman dulu sehingga menghasilkan apa namanya ulama-ulama yang handal. Cukup ya? Kita lanjutkan. Silakan. Untuk masalah-masalah iddah, insya Allah nanti ada babnya. Sehingga kita tunda saja. Ringkasnya wanita itu nanti apa? Ketika masih haid, masa iddahnya berbeda dengan wanita yang tidak haid atau belum haid. Demikian juga berbeda dengan wanita yang hamil. Maka ada tiga macam, ada hamil, ada hail, ada eh, apa yang tidak haid. Kita lanjutkan. Wa yasihhu dan sah al istithna'u, memberikan pengecualian fit talaqi di dalam talak idza wasalahu bih, apabila dia menyambung pengecualian tadi dengan talaknya. Contohnya, seorang suami bilang kepada istrinya, kamu saya cerai 3 kecuali 1. Kata-kata kecuali 1 itu namanya apa? Istithna. Istithna itu mengecualikan. Kamu saya cerai 3 kecuali 1. Berarti terjadi 2 kali talak. Atau mengatakan kamu saya cerai 3 kecuali 2. Berarti terjadi berapa? 1 talak. Meskipun ini madhab syafi'i ya. Kalau madhab yang lain yang dipakai oleh guru-guru kami adalah tidak bisa cerai langsung 3, itu nggak bisa. Cerai itu harus satu-satu. Sehingga kalau mengatakan kepada istrinya, kamu saya cerai 3, ya jatuhnya tetap 1. Tapi kalau kita mau pakai madhab syafi'i, bahkan 4 madhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, semuanya sepakat 4 madhab bahwasanya mengatakan kepada istri, kamu saya cerai 3, jatuh 3. Beliau mengatakan wayasihu dan sah tatliquhu, mencerainya apa mentakliknya atau menggantungkan cerai bisifati dengan sifat, wasyarti dan dengan syarat. Ini bicara tentang taklik tolak atau menggantungkan talak dengan sesuatu. Sesuatu itu bisa sifat, bisa syarat. Kalau sifat, contohnya tempat atau waktu atau kondisi. Misalnya suami mengatakan, kalau datang bulan purnama, maka kamu saya cerai. Nah, ini bulan purnama namanya sifat, karena waktunya tertentu. Atau dia mengatakan, kalau sudah datang akhir tahun 2023, kamu saya cerai. Nah, maka seperti ini sah. Begitu tahun 2023 selesai, langsung terjadi apa? Talak tersebut. Karena apa? Sudah muncul sesuai yang disifatkan. Atau dengan syarat. Misalnya suami bilang, kamu jangan lagi ke mall. Kalau ke mall, maka saya talak. Istrinya nekat pergi ke mall. Nah, pas datang ke mall, itulah talak terjadi. Sehingga apa? Taklik talak itu adalah sah. Kalau kamu tidak menafkahi saya selama 2 bulan, maka terjadi talak. Kalau kamu apa? Kok wali. Kalau saya tidak menafkahi kamu selama 2 bulan, maka terjadi talak. Ya berarti betul. Begitu 2 bulan tidak menafkahi, udah langsung terjadi talak. Itulah yang disebut sebagai ta'liqut talak. Dalilnya masalah ini sabda Nabi SAW yang bersifat umum. Al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin itu berdasarkan persyaratan-persyaratan yang dibuat oleh mereka. Hadis riwayat Abu Dawud. Dia sudah syaratkan 2 bulan tidak saya nafkahi berarti cerai. Cerai betul.
Kemudian wala yaqa'u talaq, dan tidak terjadi talak qabla nikah, sebelum nikah. Tergambar nggak, Pak? Tidak terjadi talak sebelum nikah. Gimana tuh ini maksudnya? Namanya talak itu kan dari suami kepada istri. Nah, supaya paham gini. Misalnya panjenengan seorang laki-laki marah kepada satu kampung. Karena marah kepada satu kampung, maka dia mengatakan, semua wanita kampung ini, kalau saya nikahi, langsung terjadi cerai. Kalau saya nikahi, maka cerai. Maka apa? Saya cerai. Nah, ternyata setelah beberapa tahun, dia cari istri kemana-mana, nggak nemu. Nemunya wanita dari kampung tadi. Yang dia sudah terlanjur mengatakan apa? Siapapun wanita kampung ini, kalau saya nikahi, berarti terjadi cerai. Nah, maka hukum mengatakan, la yaqa'u talaq. Tidak terjadi cerai qabla nikah, sebelum nikah. Kamu mengatakan itu, kamu belum menikahi wanita kampung tersebut. Berarti ucapannya tidak berfungsi sama sekali. Sehingga kalau dia ternyata menikahi wanita kampung tadi, nggak ada masalah, nggak terjadi cerai. Kemudian wa arba'un, ada 4 la yaqa'u talaquhun, yang tidak sah talak mereka. Yang pertama as-sabiyyu, anak kecil. Wal majnun, dan orang gila. Wan naim, dan orang tidur. Wal mukrahu, dan orang yang dipaksa. Ini adalah bab tentang apa syarat-syarat sahnya orang laki-laki yang mencerai istrinya. Ringkasnya syaratnya 3. Syarat pertama, dia harus balik. Kalau dia tidak balik, maka tidak sah untuk menceraikan istri. Sehingga beliau katakan as-sabiyyu, anak kecil, tidak sah menceraikan istri. Anak kelas 6 SD mengatakan kepada istrinya, kamu saya cerai. Ini nggak sah. Kalau dia belum apa? Balik. Nah, tanda balik sudah kita bahas dulu, ada 3 untuk laki-laki. Muncul bulu kemaluan, berarti sudah balik. Usia 15 tahun, berarti sudah balik. Kemudian satu lagi apa? Mengalami mimpi basah, berarti sudah haid. Ayo sudah balik. Ini ada anak kelas 6 SD, dia belum mengalami mimpi basah. Dan dia jelas belum 15 tahun. Dan dia belum muncul bulu dalam kemaluan. Tapi sudah punya istri. Maka dia menceraikan istrinya, tidak sah cerainya tersebut. Tapi tampaknya sekarang contoh itu mungkin nggak ada. Kalau zaman dulu sering kali orang itu dinikahkan ketika masih kecil-kecil. Masih anak-anak balita, nah, kemudian main-main. Nah, bapak ibunya melihat, wah ini kok main-mainnya kok akrab banget nih, wes bisa dinikahkan wes. Nah, maka oleh bapaknya dinikahkan. Ini anak saya nikahkan dengan anak kamu. Nah, sudah sah nikah. Tapi zaman sekarang tampaknya sudah ada peraturan tidak boleh melakukan seperti itu, yaitu nikah sebelum usia yang ditentukan. Nah, supaya tidak terjadi kasus-kasus yang mungkin tidak menyenangkan terhadap kedua keluarga. Syarat yang kedua, harus akil, orang yang berakal. Maka orang yang majnun, orang yang gila, tidak sah melakukan cerai. Orang yang ininya mikirnya nggak normal, danyeng, kadang normal, kadang tidak. Kadang-kadang tiba-tiba marah sendiri, ngeproi kaca orang, rumahnya orang. Nah, maka orang gila seperti ini kalau mengatakan kepada istrinya, kamu saya cerai, tidak sah. Kenapa? Karena orang gila tidak berakal. Kemudian syarat ketiga, dia harus ikhtiar ketika mencerai tadi. Ikhtiar itu adalah dari keinginan dia sendiri dengan tanpa paksaan. Makanya orang tidur ini tidak sah ketika dia mentalak istrinya. Orang yang dipaksa tidak sah mentalak istrinya. Karena bukan dari ikhtiar, bukan dari keinginan dia sendiri. Orang tidur mentalak istrinya berarti mengigo. Orang mengigo itu nggak punya keinginan. Tiba-tiba di tengah-tengah tidur, dia bilang sama istrinya, kamu saya talak. Istrinya belum tidur, kaget. Loh, kenapa ditalak? Nah, maka suaminya dibangunkan, ngapa kok ditalak? Nggak tahu apa-apa suaminya. Nah, nggak terjadi talak. Atau ada CCTV. Nah, kejadian malam itu terekam. Suaminya ngomong sama istrinya, kamu saya talak, tapi merem, tidur. Nah, pas bangun, lihat rekamannya, loh, kenapa ini? Cerai. Nggak terjadi talak. Karena dia tidak ikhtiar. Atau mukroh dipaksa. Apakah ada orang dipaksa cerai? Ada di masa khilafah zaman dulu.
khalifah yang zalim, dia pengennya ditaati oleh seluruh rakyatnya. Maka dia buat peraturan, rakyatku yang tidak mau baiat kepadaku, maka kami ceraikan. Maka kami paksa untuk apa? Diceraikan. Akhirnya mereka apa? Terpaksa baiat. Baiatnya dalam kondisi terpaksa. Sebenarnya nggak mau baiat dengan khalifah zalim tersebut. Nah, seandainya tidak mau baiat, apakah terjadi cerai? Tidak terjadi cerai. Kenapa? Karena mukroh. Karena cuma dipaksa saja. Imam Malik rahimahullah dalam satu majelis ditanya, wahai Imam Malik, talaknya orang yang dipaksa sah atau tidak sah? Maka beliau mengatakan tidak sah. Akhirnya penguasa saat itu marah kepada Imam Malik. Imam Malik dihukum, kemudian dilarang untuk mengajar, kemudian digundul kepalanya Imam Malik, kemudian dikelilingkan di kampung, dicambuk beberapa kali cambuk Imam Malik kepada Ali. Bayangkan kalau sekarang ada ustadz-ustadz besar, ya Ustadz Abu Bakar Ba'asyir atau Ustadz Habib Rizik, digundul rambutnya, kemudian dicambui, kemudian dikelilingkan di kampung, kayak apa coba perasaan gitu. Nah, itu yang terjadi dalam zaman dulu terhadap Imam Malik rahimahullah, gara-gara fatwa sesuai hukum syariat. Nah, penguasa marah kenapa? Karena fatwa tersebut menyebabkan orang-orang tidak mau baiat kepada khalifah yang zalim, sementara mereka masih hidup nyaman sama istrinya. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hukum-hukum tentang talak ternyata sudah 45 menit. Maka sisa waktu kalau ada pembahasan dipersilahkan. Insya Allah berikutnya ini agak panjang. Kita tunda saja pada pertemuan yang akan datang. Silakan.